Jangan lama-lama Buyang. Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Selamat datang ya untuk anak-anakku sekalian di pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, nama saya Muhammad Ma'mun Mustafa, atau orang sering mengambil anak-anak dari teman-teman kalian ada yang manggil saya Pak M3. Itu nama saya yang paling simple dan mudah untuk diingat dengan anak-anakku sekalian. Baiklah anak-anakku sekalian, mengenai masalah pendidikan, saya S1 saya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Al-Hamidiyah. Dan di sini di SMK Yapa saya mengajar pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, mari sama-sama ya kita mulai pelajaran kita tentang pendidikan agama Islam, di mana dalam semester 1 ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah. Tentunya kalian sudah tahu ya, sudah mengerti tentang makna iman. Iman di dalam segi bahasa ataupun secara syar'i. Iman secara bahasa artinya adalah percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang telah menciptakan manusia. Dan kemudian iman secara syariat di dalam hadis dikatakan al-iman uqudu biqalbi. Iman itu yang pertama diyakini dalam hati, wa iqraru bil lisan, kemudian diucapkan dengan lidah, wal af'alu bil arkan, dibuktikan dengan amalan atau perbuatan iman, tentunya yang berhubungan dengan perintah dan larangan Allah. Oke. Lanjut. Nah. Ya, lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita ingat di sini di dalam pelajari tentang iman. Yang tadi sudah saya jelaskan pengertian iman baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian di dalam iman ini yang kedua adalah iman terhadap sifat-sifat Allah, di mana Allah memiliki sifat, yaitu sifat wajib, artinya wajib akan ada di dalam diri Allah. Kemudian ada sifat yang namanya sifat mustahil. Mustahil artinya adalah mustahil sifat ini ada di dalam diri Allah. Kemudian yang ketiga, Allah memiliki sifat jaiz. Jaiz artinya Allah memiliki sifat bagaimana kehendak Allah saja. Allah bisa berbuat, Allah juga bisa meninggalkan. Salah satu contoh Allah bersifat jaiz adalah seumpamanya pada hari ini Allah punya sifat jaiz, ingin menghendaki turun hujan, maka akan turun hujan. Allah enggak menghendaki hujan ini akan turun, maka itu pun akan terjadi, karena itu salah satu daripada sifat jaiz bagi Allah. Kemudian ada sifat-sifat yang dinamakan dalam ini adalah nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Nah, ini Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dalam diri Allah, yang jumlahnya tentunya kalian sudah tahu, karena di dalam materi PAI atau Pendidikan Agama Islam ini dari kelas 7 SMP sudah ada dan sudah dipelajari. Namun di kelas
selanjutnya di kelas bertingkat SLTP atau SMP juga sama dipelajari. Namun di saat tingkat SMK ini, materi tentang Asmaul Husna adalah bahwa kamu untuk lebih mendalami sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah yang disebut dengan Asmaul Husna. Dimana yang kita pelajari ini enggak semua yang berjumlah dari 99, mungkin tidak semua untuk kita pelajari. Karena yang kita pelajari ini adalah sifat-sifat Allah yang bersifat Ar-Rahman. Artinya Allah memiliki sifat pengasih lagi penyayang. Dalil yang menjelaskan tentang Asmaul Husna kita sudah tahu semua ya, dalam pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Kalau di saat kalian masih duduk di bangku SMP, kemudian di SD juga masih udah ada. Bahkan yang namanya Asmaul Husna ini tingkat taman kanak-kanak atau TPQ bagi yang ada yang pernah belajar di Taman Pendidikan Al-Quran atau Taman Pendidikan Anak-anak Al-Quran, karena ada TPQ, ada TPA. Nah itu semua pasti sudah mempelajarinya tentang Asmaul Husna. Kemudian yang selanjutnya adalah Asmaul Husna ini nama-nama yang baik yang dihimpun dengan Asmaul Husna. Nah, sebagaimana hadisnya ada yang mengatakan, jelaskan coba hadisnya. Gimana? Nah, ini hadis saja, guys. Terus nah, ini kita pelajari dulu sifat Allah. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Sifat wajib yang tadi saya jelaskan adalah sifat yang pasti, demikian yang ada, yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah tidak memilikinya. Mana? Yang pertama, sifat wajib bagi Allah adalah wujud. Sudah pasti Allah bersifat wujud, ada. Namun keberadaannya Allah ini tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, tapi kita bisa melihat keberadaan Allah adalah dalam segi penciptaannya. Sebagaimana Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kemudian sifat mustahil tidak mungkin ada pada Allah. Sifat ini terdiri dari sifat lawan daripada sifat wajib. Seperti wujud artinya ada, lawanannya al-adam, maka mustahil Allah itu tiada. Kalau seandainya Allah itu tiada, maka tidak akan ada terjadinya alam, tidak akan terbentuk terjadinya alam jagat raya ini, dan tidak akan ada makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Makanya Allah itu bersifat ada, buktinya adalah adanya penciptaannya. Jangan kita melihat atau mencari-cari di mana sifat dan zatnya Allah, karena kita tidak akan pernah bertemu. Karena Rasulullah juga mengatakan, tafakkaru ala zatihi wala tafakkaru ala khalqi wala tafakkaru li zatihi. Pikirkanlah atas apa yang diciptakannya. Jangan kalian memikirkan siapa yang menciptakan. Karena kita memikirkan yang siapa yang menciptakan, maka tentunya tidak akan kita jumpai dan tidak akan pernah kita bertemu zat Allah. Karena Allah memiliki sifat yaitu gaib yang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa kita rasakan dari apa yang telah diciptakan. Kemudian jaiz ini hanya ada satu sifat Allah, yaitu yang mana Allah memiliki kehendak, atau Allah boleh berbuat, atau Allah juga boleh meninggalkannya. Fi'lul mumkinin au tarkuhu, jika Allah bisa menghendak atau Allah meninggalkannya. Inilah sifat yang disebut sifat jaiz. Lanjut. Lama apa ya? Nah, sifat wajib. Kita pelajari sifat wajib. Sifat wajib ini ada 4. Ada yang namanya sifat wajib yang disebut sifat nafsiyah. Nafsiyah artinya sifat diri, sesuatu sifat yang tidak dapat dipisahkan dari zat Allah, yaitu wujud. Nah, wujud ini sifat yang ada dalam alam, yang ada dalam diri Allah,
yang nggak bisa dipisahkan, ya. Kemudian ada selanjutnya adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah artinya sifat yang meniadakan, maksudnya sifat-sifat yang tidak sesuai, tidak layak dan tidak cocok dengan kemampuan zatnya. Kemudian termasuk sifat salbiyah adalah kidam, kemudian ada bako, ada mukhalafatul hawadisi, ada qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyat. Kemudian ada sifat ma'ani. Ma'ani artinya adalah sifat itu yang mempunyai makna yang menetapkan pada zatnya, yang termasuk sifat ma'ani seperti kudrat, irodat, sama kitab basor dan kalam. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir dari sifat Allah adalah sifat maknawiyah. Artinya adalah satu kelaziman dari sifat ma'ani seperti ya Allah qadiran, muridan, sami'an, aliman, dan mutakalliman. Nah, ini sifat-sifat yang disebut sifat maknawiyah, ya. Bagaimana? Untuk saya rasa cukup ya untuk adik-adikku sebagai pengenalan pada pelajaran PAI yang saat ini kebetulan tema kita adalah tentang iman kepada Allah, dan mudah-mudahan adik-adikku anak-anakku semua dapat memahaminya dan dapat ilmu yang bermanfaat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.